Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang pemanfaatan energi terbarukan, yaitu tenaga surya. Di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bagi teman-teman yang belum tonton, silahkan ditonton dulu. Dan saya ingatkan kembali, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe dulu, oke? Thank you. Ya teman-teman, ada banyak cara pemanfaatan energi surya secara efektif. Di antaranya ada namanya solar home system, kemudian PJU, penerang jalan umum, kemudian ada pompa tenaga surya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang solar home system. Apa itu solar home system? Jadi solar home system itu salah satu pemanfaatan energi terbarukan yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber utamanya. Nah, adapun komponen-komponen utamanya diantaranya yaitu modul surya, ada aki, ada SCC namanya Solar Charge Controller, kemudian ada inverter kalau dibutuhkan ya. Kemudian ada komponen pendukung lainnya seperti pengkabelan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya teman-teman, SHS ini biasanya digunakan atau diaplikasikan untuk rumah tempat tinggal dan juga fasilitas umum seperti kantor desa, tempat ibadah, puskesmas, toilet umum dan sebagainya. Dan hari ini kita akan lihat langsung ya bagaimana solar home system ini di tempat rumah tinggal. Ya teman-teman, kalian bisa lihat di sana di atas itu adalah modul suryanya. Ya, kita akan naik ke atas biar lebih jelas ya, bisa kita lihat lebih dekat. Teman, kita sekarang sudah ada di atas, sudah ada di tempat komponen-komponennya. Di sini ada modul surya, ada SCC-nya, ada akinya, terus lanjut ke bawah bebannya atau lampunya ya. Bisa mendekat sedikit. Ya. Jadi ini modul suryanya 20 WP, bisa menghidupkan satu atau dua lampu ya. Bulan ini terekam. Di sini ada SCC. SCC ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas arus listrik dari modul surya ke beban ya. Kemudian fungsi yang lain juga untuk melindungi komponen dari apabila terjadi konslet ya. Oh ya, ini modul suryanya ini berfungsi untuk mengubah dari sinar cahaya matahari menjadi listrik ya, dirubah di sini, kemudian menuju ke SCC, terus ke beban. Teman-teman, jadi aki ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan dari modul surya ya. Jadi sinar matahari masuk ke modul surya, kemudian diubah menjadi listrik, masuk ke SCC dan menyimpan listriknya di aki. Setelah itu kemudian disalurkan ke beban ya, akinya ini. Jadinya walaupun mendung atau hujan mungkin atau pas malam bisa menghidupkan lampu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini power Pmax-nya itu 20 watt ya, 20 WP watt peak, bisa menghidupkan satu atau dua lampu. Oke, dengan jenis polikristalin, jenis modul suryanya polikristalin. Jadi teman-teman, ini jenis polikristalin ya dari modul surya ini. Ada 3 macam jenis modul surya. Yang pertama jenis monokristalin, kemudian yang kedua ada polikristalin seperti ini, kemudian yang ketiga ada thin film namanya, dengan berbeda-beda kelemahan dan keunggulan. Mungkin nanti saya akan membuat video khusus tentang perbedaannya ya antara monokristalin dan polikristalin ini. Dan seharusnya posisi dari si
modul surya ini seharusnya miring ya teman-teman, supaya lebih efektif, tapi ternyata di sini dipasangkan secara rata, nggak miring. Seharusnya miring teman-teman, 15-30 derajat menghadap matahari. Nah, untuk pemasangan pengkabelannya teman-teman, di sini ada di sini. Jadi yang merah ini positif dan yang hitam negatif. Dari modul surya masuk ke SCC ya. SCC seperti ini. Di sini ada tandanya positif dan negatif. Yang merah ini positif masuk ke sini. Terus yang negatif masuk, kemudian langsung ke aki ya. Langsung ke aki menyimpan listrik. Kemudian keluar di sini, keluar menuju ke beban positif negatif, menuju ke lampu ya. Nah, untuk lampunya teman-teman di sini pakai lampu DC ya, karena satu komponen yang kurang. Kalau mau memakai lampu AC seharusnya ada yang namanya komponen inverter teman-teman. Jadi fungsi dari inverter itu sendiri mengubah arus DC ke arus AC ya, dari arus searah menjadi arus bolak-balik ya. Jadi kita butuh inverter untuk bisa menghidupkan televisi, radio, kipas angin, mesin cuci dan lainnya sebagainya, karena kita tidak bisa hanya dengan aki saja ya teman-teman. Dan saya rekomendasikan untuk akinya pakai aki kering seperti ini. Yang cocok itu merek Deep Cycle ya. Kenapa saya rekomendasikan pakai aki kering? Karena kalau pakai aki basah cepat soak, cepat rusak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di SCC ini ada beberapa fitur ya. Di sini ada lampu indikatornya. Ini berarti cahaya mataharinya dari modul surya. Kemudian ini akinya nyala ya, berarti sedang mengisi. Kemudian di sini lampunya, kalau dinyalain nanti lampunya akan jadi hijau ya. Kemudian di sini ada pengaturannya untuk work mode ya, modenya apakah mau otomatis atau manual. Misalkan kalau mau otomatis, di sini kita bisa atur ya. C. Di sini kita bisa atur ya. Oke, nanti di lain kesempatan saya akan jelaskan lebih detail tentang SCC. Ya. Misalkan kalau ingin otomatis, kita bisa atur di sini jam berapa mau nyala dan jam berapa mau mati. Misalkan mau nyalanya jam 6 sore, terus matinya jam 6 pagi, bisa secara otomatis. Seperti ya teman-teman. Jangan nyalain. Oke guys, seperti itu ya. Jadi itu sedikit review tentang solar home system, salah satu pemanfaatan teknik energi terbarukan tenaga surya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.